Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukuri atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesama manusia, hewan dan tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, Quran surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas sami'ul alim. Akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau, Nabi Muhammad, padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai itu. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan muruah Islam.
Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sejatinya, Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya damai telah gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan yang lain. Sementara itu, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan kekerasan, dalam Islam tergolong dalam dosa yang besar yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Quran surah Al-Maidah. Menurut Ibnu Jarir, dalam kitab tafsir Jami' al-Bayan, bahwa kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan terlarang. Jika seseorang membunuh satu jiwa yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja dia telah membunuh semua orang yang kelak akan diganjar dengan neraka jahanam. Dalam konteks kehidupan modern, ayat tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-muslim dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa perperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-muslim. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa perperangan. Misalnya penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.